Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan kepada pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks laporan percobaan. Ya, materi yang akan kita bahas antara lain: yang pertama, pengertian teks laporan percobaan; yang kedua, fungsi dan tujuan teks laporan percobaan; yang ketiga, ciri-ciri teks laporan percobaan; dan yang keempat adalah struktur isi teks laporan percobaan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu, mulai dari pengertian teks laporan percobaan. Yang pertama yaitu pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Yang kedua, fungsi dan tujuan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan berfungsi untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah atau laporan praktikum. Sedangkan tujuan teks laporan hasil percobaan adalah memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Adapun ciri-ciri teks laporan percobaan antara lain: 1. Melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan dilakukan untuk menguji sesuatu. 3. Laporan percobaan diawali dengan menjelaskan tujuan percobaan. 4. Menjelaskan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. 5. Menjelaskan prosedur pelaksanaan percobaan. 6. Menjelaskan pencatatan hasil percobaan. Dan yang ketujuh, di akhir laporan dijelaskan simpulan hasil percobaan berdasarkan analisis terhadap data akhir. Materi yang terakhir yaitu struktur isi teks laporan percobaan. Struktur isi teks laporan percobaan terdiri dari: yang pertama, judul; 2. Tujuan; 3. Bahan dan alat; 4. Langkah; 5. Hasil percobaan; dan yang keenam adalah simpulan. Untuk lebih memahami materi yang kita bahas hari ini, mari kita simak video berikut ini. Tujuannya adalah untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Alat dan bahannya adalah alat, obeng, gunting, wadah besi. Bahannya adalah kabel bebas, bisa panjangnya berapa aja, kepala colokan, solasi hitam, 2 sendok, sama air. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama-tama menggunting kabel menjadi 2 seperti ini. Terus kabel lapisan yang luarnya itu digunting dan tersisa lapisan dalamnya seperti ini. Gunting menjadi bagian bagian yang awalnya dan bagian akhirnya juga seperti ini. Langkah keduanya itu membuka colokan ini dengan menggunakan obeng dan menjadi seperti ini. Langkah yang ketiganya yaitu kabel ini dan telah menjadi 2 ditaruh seperti ini. Terus besi colokan ini ditaruh di sini yang rapi ya, jangan sampai keluar. Lalu setelah jadi alatnya, masukkan sendok ke air, lalu tunggu beberapa saat agar bereaksi menjadi air menjadi panas. Sendok dapat menghasilkan panas karena mengalirnya listrik atau elektron di sendok. Pada saat elektron mengalir, mereka akan menabrak atom-atom pada sendok sehingga menyebabkan sendok mengeluarkan energi panas. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, pada video yang sudah kalian simak tadi telah dijelaskan dengan rinci struktur-struktur teks laporan percobaan. Dan untuk lebih memahami pelajaran yang kita pelajari hari ini, nanti Ibu akan memberikan satu buah video percobaan dan silahkan kalian tentukan struktur-strukturnya untuk kalian laporkan. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.